Ya Bu, soalnya kemarin hasil penelitiannya kayak gitu. Ya baik Ibu, nanti saya perbaiki ya Ibu ya. Makasih Bu. Ini cabang baru ya? Perasaan cuma di jalan sana deh. Untung aku udah bikin kartu member. Cocok lah aku nugas di sini. Selamat siang Kak, mau pesen apa? Kak, aku mau pesen yang biasa deh. Kemarin aku baru bikin member nih, dapat diskon kan? Member apa ya Kak? Kita baru buka. Loh, ini bukannya cabang baru dari yang di Jalan A itu? Nggak ada Kak, kita cuma ada satu cabang yang baru buka juga. Oh, aku kira ini cabang baru, soalnya sama banget namanya. Yaudah deh, aku mau pesan kopi susu satu ya Kak ya? Oh iya Kak. Tunggu ya Kak. Oke. Ini Kak, kopi susunya, enjoy ya. Makasih, sama-sama. Nah, tadi saya dengar ada yang ngira kalau kafe kita ini cabang dari Jalan A ya. Yang di Jalan A itu kan Senja Kopi. Iya Pak, udah ada beberapa customer juga sih yang ngira kalau itu dari cabang di Jalan A. Loh, beda. Namanya aja beda. Terus interiornya juga beda. Duh Pak, gimana ya? Kopi Senja, kok macam mirip macam punya namaku pula ya nama kafenya ya. Jangan-jangan ini nih bilang orang-orang ya. Nah, gimana income kita sampai saat ini? Sejauh ini meningkat sih kayaknya Pak. Soalnya Loh, ada apa? Hanif. Duh, ngapain pula si Hanif kesini? Nip, kau ngapain di sini? Lah, kau ngapain di sini, Dap? Aku di sini karena Kau ownernya? Kok kau pula bisa jadi owner di sini? Kan kita perlu bicara lah, Dap. emang kenapa nih? Emang ada yang salah? Iya, Dap, soalnya banyak sekali pelanggan dari tempat kafeku pergi ke sini dia sekarang. Karena banyak ngira nih tempat kafeku, cabang kafeku. Iya, aku paham Nip. Tapi udah berbeda. Lihat, interior kita aja beda. Sedangkan nama, aku Kopi Senja. Kau, Senja Kopi. Itu udah hal yang berbeda menurut aku. Iya, itu kan menurut kau sendiri kau bilang kayak gitu. Sedangkan orang-orang pada ngira ini cabang kafe dari punyaku. Ya tapi tetap saja sama, Dap. Soalnya orang sudah mengira seperti itu. Jadi kau mau kayak mana? Aku ganti nama? Iyalah, soalnya namanya mirip-mirip. Jadinya aku nggak punya untung deh. Nggak bisa Nip. Aku udah nyaman dengan nama ini. Buktinya pelanggan aku dari kemarin juga banyak. Pokoknya aku nggak mau tahu kau ganti nama kafemu itu. Nanti ku tuntut kau. Kok bisa pula lah si Dapa ikut-ikut nama kafe kayak nama aku punya ya. Entah apapun dia, kau ikut-ikut pula lah. Aduh, gimana lah kafeku ini? Masa Hanif tahu? Masa aku harus ganti nama juga kafe ini? Permisi, selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Sebelumnya perkenalkan saya dari DJKI, boleh saya duduk sebentar? Boleh, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Kailila dari DJKI. Tadi saya dengar Bapak ada sedikit cekcok ya? Iya nih, Bu. Wah, kebetulan sekali saya mau mendaftarkan nama kopi ini. Tapi sebelumnya bukannya DJKI itu harusnya kita mendaftarkannya ke kantor langsung ya? Nah, jadi sekarang DJKI memiliki sistem jemput bola di mana para pegawai diwajibkan untuk mencari klien sendiri ke tempat-tempat yang sedang bersengketa, Pak. Begitu. Wah, kalau itu apakah harus Maksudnya tidak sulit, nanti Bapak hanya kita berapa sekian, kemudian Bapak bayar 1 juta. Namun, hari ini kebetulan efektif diskon dari DJKI ini dapat terganggu. Jadi Bapak cukup membayarkan 20 juta saja kepada saya. Dan rekeningnya sudah tertera di bawah situ, Pak. Namun Pak, perlu diingat bahwasanya hari ini itu diskonnya hanya sampai jam 2 saja. Begitu, Pak. DJKI, diskon sampai jam 2. 20 juta di jam 2. Bagaimana Pak? Apakah Bapak tertarik untuk mengikuti program jemput bola kami? Sebenarnya saya tertarik sih, cuman saya pikir-pikir dulu ya Bu, nanti akan saya kabari secepatnya. Baik, jika memang Bapak tertarik, Bapak boleh hubungi nomor HP saya di bawah situ, dan nanti untuk proses pembayarannya kita proses melalui rekening itu ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak, Ya, terima kasih. sama-sama Bu. Duit nih. Aduh Naj, pusing kali, masa kita harus ganti nama kafe kita? Iya, nggak kesian kali lah itu Pak. Aduh, tapi gimana ya Pak? Udah memang dia pun menuntut kita pun tapi nggak bisa, karena memang persaingan usaha gitu loh. Apa aku TF aja ya? Ini sih Pak. Iya? Maaf Pak, tadi saya ada nguping dikit. Cuman kebetulan nih saya anak mahasiswa hukum dan saya memang juga ada penelitian tentang DJKI, pendaftaran merek. Semalam aja saya baru kali datang ke DJKI.
Jadi di sana tuh emang ada program baru atau apalah itu jemput bola itu Pak. Memang kalau pendaftaran mereka harus kita yang datang ke sana dan mendaftarkan bawa berkas-berkas. Itu tadi fix penipuan sih Pak. Iya benar penipuan ya. Iya fix Pak, itu penipuan. Bapak jangan ketipu Pak, itu banyak kali oknum-oknum itu Pak. Iya. Terima kasih ya udah ngasih Iya. saya. Oh itu saya nggak ditransfer. Iya Pak, soalnya saya langsung lihat jam juga Pak, itu Tapi dapat berapa kali. 20 juta bayar Pak. Di situ lah Pak, karena DJKI itu nggak memungut biaya Pak. Makasih ya dek. Iya sama-sama. Ya Mbak. Ya Kak, dadah. Kan betul Pak, itu scam. Hampir aja kena kita kan. Kalau nggak ludes itu Pak. Untung no, aja no, saya no. nggak ketipu. Kalau nggak 20 juta hangus. Betul. Nih aku sadar masalah kita juga udah panjang. Daripada teman kita mau makin buruk nantinya, aku udah memutuskan kalau HP aku ini akan ganti nama dan sekolah. Ya sih Dap, itu sih Dap, itu saranmu. Dan aku pun juga udah mikir dari awal ngapain sih diperpanjang lagi masalah kita. Kalau misalnya memang ada jalan keluar yang baik, jadi ini bisa jadi salah satu solusi pertemanan kita tuh menjadi baik ke depannya. Maaf ya nih. Nah, jika teman-teman ingin mendaftarkan merek, simak video berikut ini ya. Baik, selamat pagi Bu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada tugas kami Project Based Learning mata kuliah hukum kekayaan intelektual. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Gavalen Anjikra dan teman-teman saya ada Raisa Aime, Khailila, Anajwa, dan Hanif Habibie. Baik Bu, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih Bu. Apa saja Bu tahapan proses dan dokumen resmi yang harus diperlukan oleh pemohon atau pemilik merek untuk mendaftarkan merek dan bagaimana cara memverifikasi keabsahan proses pendaftaran merek tersebut Bu? Baik ya, jika kalian ingin mendaftarkan merek, maka pertama sekali kalian harus ya melogin dulu ya ke SILIP HKI namanya. Jadi itu sistem registrasi hak kekayaan intelektual di USU ini. Tapi kalian harus login menggunakan single sign on, artinya dosen pendamping tentunya yang bisa untuk masuk ke ya sistem tersebut. Kemudian kalian harus mengisi detail terkait dengan merek tersebut, termasuklah ya tulisan mereknya, kemudian logo ya, kemudian arti dari merek tersebut ataupun logo tersebut. Kemudian setelah diisi akan direview oleh LIPI HKI ya. Setelah proses review dijalankan ya, karena tentunya kita akan mendaftarkan merek yang sifatnya masih baru. Karena setelah kita registrasi dan diketahui oleh ataupun diperiksa oleh pemeriksa merek DJKI dan diketahui bahwasannya ya sudah ada merek yang beredar di pasaran terkait merek yang dimohon tersebut, maka akan terjadi penolakan oleh pihak DJKI. Maka tentu kita harus memfilter dulu dari sini ya. Setelah direview oleh LIPI HKI, disetujui ya di-approve, maka si pemohon pendaftaran merek tadi ya dapat mengisi formulir ya bukti kepemilikan merek ya dan juga pengalihan hak gitu ya ke USU. Gitu, karena yang akan melakukan registrasi dan pembiayaannya itu ya dilakukan oleh USU begitu. Setelah proses registrasi dijalankan ya, bukti registrasinya akan diupload di sistem si LIPI HKI tadi sehingga si pemohon dapat mendownload bukti registrasinya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, apa saja ya Bu syarat atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu merek itu dapat diterima untuk pendaftaran merek, serta bagaimana memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain? Tentunya kalian bisa membrowsing dari pangkalan data DJKI ya. Jadi diperiksa, cek dulu apakah sudah ada merek ya yang ingin kalian daftarkan itu apakah sudah didaftarkan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian perlu diketahui bahwasannya ya untuk merek tidak boleh walaupun tulisannya itu ada sedikit perbedaan dari segi huruf, tetapi jika bunyi penyebutannya hampir sama itu akan ditolak juga biasanya oleh pihak DJKI ya untuk menghindari konflik nantinya di kemudian hari. Ini pertanyaan dari terakhir dari kami Bu. Ini ada studi kasus Bu, jika seorang pengusaha atau pemilik usaha menemui indikasi penipuan atas proses pendaftaran merek miliknya.
langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk melindungi hak kekayaan intelektual miliknya itu? Ya, tentu harus dilaporkan ya jika orang lain menggunakan merek yang sama ya. Langkah-langkahnya tentu harus dilakukan pelaporan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah dibuatlah tentunya berita acara pelaporannya ya terkait dengan merek tadi ya. Kemudian tentunya akan diproses setelah itu. Dan biasanya ya sampai ke pengadilan ya. Yang perlu tentunya dipersiapkan yaitu bukti-bukti kepemilikan merek. Ya, bukti registrasi ataupun ya biasanya itu ya setelah disetujui akan keluar sertifikatnya. Tentu sertifikatnya lah itu sebagai ya dasar ya pengaduan tersebut. Sertifikat merek tadi. Ya. Baik Bu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya yang sudah diluangkan. Kami ucapkan terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian penampilan dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin mendaftarkan merek, pastikan mendaftar di situs layanan resmi. Semoga sudah bermanfaat dan terima kasih.